Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk perkembangannya Sora ya. Sora doain yang subscribe Sora banyak deh rezekinya. Oke. Guys, hari ini kita akan membaca ya. Tahun ini ada tahun kelinci air ya. Biasanya kalau udah ngomongin air itu berarti akan ada sekumpulan-sekumpulan perasaan karena air itu juga representasi dari emosi ya. Jadi, nah, hari ini bahannya adalah yang terhanyut aura glowing kamu ya. Siapa sih orang ini yang terhanyut aura glowing kamu? Dia bisa aja atasan kamu, bisa aja teman kamu, bisa aja pasangan kamu yang diam-diam suka sama kamu dan sebagainya. Ya, yang pasti aura itu terbentuk dari energi, perilaku, perkataan dan sebagainya dari si orang itu tersendiri ya. Yuk kita mau lihat ya. Yang terhanyut dalam aura glowingmu ya. Siapakah orang ini? Cie. Kita ciri-cirinya dia ya, siapa ya orang ini ya? Ada energi dari Knight of Swords. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini berenergi dari Divine Masculine ya. Orangnya berani, orangnya revolusioner ya. Ketika ada sesuatu berani melawan arus ya. Terkadang orangnya sedikit ceroboh dan terburu-buru, hanya ya kadang-kadang tidak terlalu berpikir dengan hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, tapi orangnya juga cukup cekatan ya. Kalau Sora di sini orangnya cukup cekatan. Ada beberapa dari mereka yang orangnya juga cenderung agresif ya. Jadi kalau ngomong atau bicara bisa itu kayak tipenya tuh kayak banyak nanya, menyelidiki, yang seperti kamu tuh rasanya kayak lagi diinterogasi sama orang ini gitu ya. Orang ini tuh pikirannya tajam. Oke. Yang berikutnya, nah, Page of Pentacles ya. Orang ini pingin belajar banyak hal, pingin tahu banyak hal ya. Jadi dia tuh orangnya ada sisi yang kayak mau tahu banyak hal, belajar ya. Apalagi untuk masalah finansial ya. Dia merasa bahwa pengetahuan dia soal finansial atau pengetahuan dia dalam membuilding atau menghasilkan uang itu masih perlu banyak proses. Dan di sini kalau yang Sora lihat banyak dari mereka tuh yang kepingin kayak mungkin pingin kayak punya ke skill baru yang bisa membantu mereka untuk menghasilkan uang, punya kemampuan baru, belajar hal-hal baru yang akhirnya akan menambah value dari orang ini. Jadi orang ini memang suka segala sesuatu yang valuable. Oke. Beberapa dari mereka itu kebanyakan seumuran kamu atau lebih muda ya dari kamu. Wow, King of Wands. Ya. Ini energi dari court card semua nih ya. Orangnya itu mencoba ya untuk penuh dengan ambisi ya. Orang ini punya ambisi, pingin jadi sukses, pingin jadi berhasil. Dia juga punya jiwa kepemimpinan. Dia mencoba untuk banyak belajar dari kesalahan di masa lalunya dia ya. Dan orang yang itu tadi Sora bilang, kalau dia sudah ada satu semangat untuk melakukan sesuatu, dia akan mengejar semangatnya itu dan ambisi. Jadi banyak proses dalam hidupnya dia yang sudah membuat dia banyak berproses gitu ya. Kalau yang Sora lihat. Nah, wow, ada energi dari Two of Cups ya. Orang ini sama kamu itu ngerasa cocok ya. Kamu seperti sendok bagi garpunya ya. Kamu adalah sendal sebelah kiri, dia sendal sebelah kanan ya. Jadi intinya ada energi dari couple atau energi dari pasangan, berpasangan ya. Dan ini juga menandakan adanya energi dari kecocokan yang kuat. Kalau Sora lihat di sini ya, ada energi dari kecocokan yang kuat. Nah, ini juga artinya kamu punya ikatan sama orang ini. Bisa saja dia memang soulmate kamu. Nah, soulmate itu kadang-kadang tidak harus selalu pasangan ya. Banyak juga soulmate itu yang berbentuk kayak ibu sama anaknya itu jadi seperti soulmate gitu ya, belahan jiwa. Ada yang mungkin punya karmic relationship atau bahkan sekedar twin flame. Ya, tapi kalau Sora lihat di sini, dia merasa memang udah cocok dan srek sama kamu, ya. Di sini dia juga adalah seorang pekerja yang tekun, ya. Dia seorang pekerja keras, orangnya tekun, orangnya persistence, ya. Jadi dia tuh fokus banget kalau lagi kerja. Jadi ada beberapa di sini juga yang punya kecenderungan workaholic ya. Jadi kalau ada pikiran, ada stres dan sebagainya, itu akan banyak fokusnya ke arah menghasilkan finansial gitu. Oke, kita lanjutkan ya.
Jadi di sini seorang pekerja keras, seorang yang tekun dalam bekerja. Artinya, kamu juga banyak mungkin berurusan sama orang ini mungkin pada saat kalian di sini ada petunjuk pekerjaan. Bisa saja memang kalian lagi kerja bareng ya atau sama-sama memang pekerja keras. Di sini juga ada yang menunjukkan proses belajar. Jadi bisa saja mungkin teman kuliah dulu, teman sekolah dulu gitu ya. Kalau yang Sora lihat atau dikenalin sama teman sekolah kamu, teman kuliah kamu dulu. Atau dikenalin sama teman kerja kamu. Ini juga ada petunjuknya ke arah sana. Nah, itu tadi ciri-cirinya dia. Sekarang kita lihat ciri-cirinya kamu. Ya, secara garis besar. Ada The Chariot. Wow, orang yang berani, orang yang berjiwa pemimpin. Terkadang kamu bisa ada sisi misterius di dalam diri kamu, ya. Jadi kayak ada sisi yang bisa menimbulkan kekerisan, penasarannya si orang ini ke kamu. Karena kayak seperti dia tuh mau tahu kamu lebih banyak lagi. Nah, di sini juga terlihat kalau kamu punya dua sisi lah ya. Kalau Sora lihat, bisa kelihatan orang yang terbuka gitu ya, bisa kelihatan orang yang open gitu. Tapi di satu sisi kamu juga bisa penuh dengan misterius ya. Jadi di sini kamu bisa membangkitkan sisi penasarannya dia sama kamu. Dan di sini kalau Sora lihat dia mengagumi ada sisi dia mengagumi dan mengidolakan kamu. Makanya itu kenapa terhanyut dalam aura glowing. Karena di sini kamu punya semacam Sora bilang ada charmingnya sendiri. Di sini ada yang charming, ya, atau ada yang memang punya wibawa. Jadi kalau nggak charming, berwibawa, ya, yang punya sisi seperti dikagumi. Ada orang tuh seperti bisa dia ngerasa kayak jadi respect sama kamu, ya, karena ada kamu yang berjiwa kepemimpinan dan banyak dari kalian juga yang sudah sukses dalam menjalankan kerjaan, ya. Di sini juga orangnya berani, ya. Kamu perempuan atau laki-laki pemberani ya, bertangan besi yang tegas kalau Sora lihat di sini, dan orangnya juga mau bersaing gitu ya, secara sehat, suka kompetisi yang sehat, dan ada ambisi kamu untuk menjadi sukses ya kalau Sora di sini. Dan memang orang yang berfokus sama keluarga, jadi ada yang family oriented Sora lihat di sini. Apa yang kamu cari dan keberhasilan itu memang untuk keberhasilan kamu ya. Di sini ada proses diri kamu. Memang ada beberapa yang memang mungkin punya kegelisahan atau stres atau depresi. Nah, kegelisahan, stres atau depresi itu ya tidak kamu tunjukkan kalau Sora lihat ya. Jadi banyak yang kamu ketika kamu sendirian, kamu nggak ada siapa-siapa, kamu baru keluarlah sikap stres atau sikap depresi itu. Kamu mencoba untuk kalau bisa selesaiin masalah aku sendiri, aku akan selesaikan masalah aku sendiri. Jadi kamu memang bersikap yang kayak nggak mau ngerepotin orang, walaupun memang itu kadang-kadang jadi beban berat tersendiri buat kamu sebenarnya ya. Banyak dari kamu tuh yang ngekip gitu loh kalau stres. Nah, ini tidak membuat kamu tuh selalu kelihatan kayak baik-baik aja dari luar. Sebenarnya belum tentu selalu seperti itu ya. Di sini juga ada energi dari Six of Cups ya. Kamu adalah seseorang yang membuat dia merasa dekat dengan kamu, merasa familiar dengan kamu, ya. Karena dia merasa kamu orang yang tulus, kamu orang yang apa adanya, ya, mau memberi, mau caring, perhatian. Dan kamu selalu kelihatan seperti berseri-seri dan berbunga-bunga, ya. Jadi dia ngerasa kamu tulus, perhatian, dan banyak memori yang sudah dijalankan sama orang ini. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini kayak pingin bisa terus mengulang memori-memori yang sudah berlalu, kayak pingin dong bisa ulang-ulang lagi gitu loh, ngabisin sama-sama gitu loh, waktu yang indah-indah sama kamu. Six of Wands. Jadi role model, berjiwa pemimpin, sukses ya, banyak yang ngikutin ya. Jadi kadang-kadang jadi trendsetter. Kamu ngapain orang di sekitar ikut. Kamu pakai apa yang lain mau beli juga, kayak gitu-gitu ya. Jadi di sini punya pengaruh untuk bisa mengarahkan dan memotivasi orang lain kalau Sora lihat di sini ya. Jadi jiwa kepemimpinan kamu, jiwa pesona kamu yang dijadikan role model sama orang, ngebuat orang tuh jadi kayak sering mau tahu aja soal kamu. Kayaknya ada aja yang ngikutin gitu loh ya. Dan di sini Knight of Pentacles. Untuk namanya cari pekerjaan atau cari uang, kamu orang yang sangat persistence ya, orang yang tahan banting. Kamu akan memegang segala prinsip-prinsip yang jadi prinsip kamu kalau kamu merasa itu sudah adalah sesuatu yang harus kamu pertahankan. Kamu orangnya punya prinsip
ya. Punya prinsip mempertahankan, orangnya lebih berhati-hati, apalagi kalau kerja ya, gitu loh. Kamu menghindari untuk berbuat salah dan sebagainya, jadi lebih ke arah berhati-hati ya. Oke, sebentar. Nah, berikutnya, kira-kira ya, apa sih yang membuat aura kamu glowing dan membuat dia terhanyut ke kamu? Oke. Aura kamu apa yang glowing yang membuat dia itu terhanyut? Jadi selain memang kamu punya pesona charming tersendiri dan ada wibawa tadi yang kamu punya, dijadikan orang role model ya, banyak orang yang suka ngikutin kamu ya. Apalagi sih yang membuat dia itu terhanyut dalam aura glowing kamu? Kamu orang yang sepenuhnya ada ya, energi kamu itu full banget ya. Tapi di sini intuisi kamu juga intuisi yang kuat. Kalau Sora lihat, jadi aura glowingnya keluar dan kamu punya kontrol dengan jelas sama hidup kamu. Kamu tidak ingin membiarkan orang lain mengontrol hidup kamu, gitu ya. Nah, di sini kontrol artinya kamu punya power, ya. Orang yang punya power yang kuat, orang yang tidak goyang kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Kamu kekehnya itu bukan sesuatu yang negatif, tapi lebih kepada kamu akan mempertahankan apa yang memang harus dipertahankan, gitu ya. Artinya orang yang bisa mengatur dirinya sendiri, orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mengontrol ego ya, bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol emosinya ya. Dan artinya di sini juga kamu punya kemampuan untuk mengatur orang lain ya. Jadi ini jadi aura glowing tersendiri yang ngebuat dia tuh kayak berasa jadi mini fans kamu ya. Di sini juga terlihat ada energi dari The Tree ya. Orang ini merasa dia tuh kayak koneksinya sama kamu tuh kuat ya. Di sini ada gambar wisteria. Dia merasa kayak ada koneksi yang kuat secara spiritual antara kamu sama dia, dan apalagi khususnya ketika dia bermeditasi. Nah, tapi di sini juga artinya ada banyak dari kalian yang suka meditasi, sehingga ketika orang punya meditasi, orang itu biasa punya pikiran yang lebih tenang dan lebih fokus. Ketika pikirannya lebih tenang dan lebih fokus, dia akan punya segala sesuatu yang lebih positif. Paham ya? Jadi dia merasa bahwa kamu itu punya aura yang lebih positif karena ada ketenangan di sana, ada fokus di sana yang karena dari meditasi memboost up kamu untuk jadi lebih positif dan lebih keluar energi positifnya. Di sini juga banyak ada insight. Dia merasa ya, kamu tuh punya banyak insight, punya banyak pencerahan yang membuat dia itu bisa melihat sudut pandang yang lain atau hal-hal yang dia selama ini mungkin belum kepikiran. Kamu bisa ngasih ide, kamu bisa memberikan solusi yang out of the box juga kalau Sora lihat. Jadi kayak dia merasa banyak dari sini yang kelihatan suka ngobrol sama kamu karena kamu banyak kasih dia pencerahan-pencerahan, ide-ide kalau tukar pikiran sama kamu, yang kayak dia ngerasa bahwa kalau ada masalah juga kamu enak buat diajak diskusi karena ada pencerahan di sana ya. Jadi semakin membuat energi kamu itu membuat dia merasa nyaman. Energi akan dikonvert jadi aura yang membuat dia merasa nyaman ya. Dan gini, manusia itu pasti akan berubah dan berevolusi atau berproses. Dia melihat perubahan-perubahan kamu semakin kesini itu jadi perubahan yang lebih positif, perubahan-perubahan yang lebih menyeluruh, perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik ya kalau Sora lihat. Karena di sini memang ada energi-energi yang lebih tenang. Misalnya sebelumnya kamu mungkin kurang tenang, sekarang lebih tenang. Tadinya kamu yang stres di sini, kamu sekarang sudah mulai rilis stres kamu, mulai mau bicara stres kamu ada apa, lebih terbuka ya. Dan di sini yang Sora semakin melihat dia kagum sama kebijaksanaan kamu. Inner wisdom. Inner wisdom itu didapatkan dari proses memang pembelajaran hidup ya. Pembelajaran hidup yang memproses kamu sehingga dia melihat bahwa seperti teh yang biasanya sesuatu yang hangat ya. Jadi di sini dia merasa bahwa aura kamu membuat dia merasa terhanyut karena berasa hangat di dekat kamu ya. Ada kehangatan yang dia rasakan yang datang dari pengalaman hidup kamu yang bisa memberikan dia guidance, kebijaksanaan yang didapatkan dari proses hidup. Di sini juga ada black kitten, ada inner child. Nah, di sini banyak dari kalian
yang sudah berproses atau banyak sudah berubah tentang masalah inner child issue kalian, ya. Jadi masalah-masalah yang ada sebelumnya gitu loh ya, yang jadi isu itu terproses untuk berubah. Nah, ketika isu-isu inner child itu diselesaikan, otomatis akan mengkonvert energi itu jadi berubah, jadi berproses membawa kebijaksanaan yang ngebuat seseorang itu bisa punya aura atau energi yang lebih nyaman untuk orang lain dan atraktif, bahasa kerennya. Oke. Terus manifest. Dia juga suka banget dengan aura glowing kamu, ya, yang kamu tuh punya optimisme dan energi dari manifestasi yang positif sehingga bisa narik law of attraction-nya itu bisa terrealisasi. Kamu bisa memanifestasikan hal-hal untuk direalisasikan. Dia belajar untuk memanifestasikan. Dia melihat bagaimana kamu begitu bukannya kepercayaan diri ya, tapi lebih kepada faith ya. Faith itu keimanan, faith itu keyakinan untuk memanifestasikan hal-hal positif akan datang. Jadi kamu punya keyakinan yang kuat, punya manifestasi yang kuat untuk percaya bahwa nih hal ini akan datang gitu loh. Hal-hal baik akan datang. Itu yang membuat dia tuh kayak semakin melihat bahwa energi kamu tuh jadi lebih strong, energi kamu jadi energi yang lebih kuat tapi juga jadi lebih positif dan mempengaruhi, ya. Dan ketika ada masalah, ya. Ketika ada masalah, kamu lebih bisa responsif kalau surat di sini. Kamu juga menggunakan informasi masalah itu untuk berbicara, berdiskusi, masalahnya ada di mana. Dia melihat bagaimana cara kamu menangani suatu masalah, itu adalah membuat energi kamu jadi kelihatan lebih keluar justru ketika ada masalah, karena kamu bisa menyikapi masalah itu dengan lebih baik dengan membangun komunikasi, ya. Jadi lebih kayak pakai kebijaksanaan daripada pakai emosi dalam menghadapi masalahnya. Community. Kamu adalah jadi salah satu support sistemnya dia, ya. Kamu menjadi support sistem dia, yang dia merasa kamu adalah bagian dari dirinya. Kamu adalah bagian dari supportnya. Kamu adalah bagian dari circle dia. Dan dia merasa kayak kamu yang bisa menopang dia, kamu yang bisa mendukung dia. Nah, aura-aura ini kelihatan dengan jelas bahwa dia merasa dia bisa ngandalin kamu, dia bisa dapat support dari kamu, ya. Dan emosi-emosi yang dia rasakan ketika ada di dekat kamu adalah emosi-emosi yang lebih positif. Orang itu nggak mungkin emosinya selalu positif all the time ya, gitu loh. Pasti kita akan ada emosi naik turun, namanya juga ada stres, ada masalah dan sebagainya. Tapi dia merasa kamu lebih bisa mengkontrol bagaimana emosi kamu mempengaruhi energi kamu. Gimana caranya energi itu jangan sampai tercemar, energi itu jangan sampai menulari ke orang lain jadi sesuatu yang gak positif. Jadi lebih ke arah kamu mengontrol emosi kamu. Itu yang Sora lihat, ya. Energi-energi aura-aura yang glowing banget ya, dengan manifestasi positif ini. Oke. Lalu, kita akan coba melihat untuk apa sih yang mau dia sampaikan sama kamu. Love message-nya. Yang pertama, I feel that my heart is in your hand. Aku tuh kayak merasa mabuk kepayang, seperti kayak hati aku tuh udah di dalam tangan kamu, hati aku udah dikontrol sama kamu. Nah, setiap hari aku berpikir bahwa bagaimana aku sangat beruntung mempunyai kamu di dalam hidup aku. Kalau Sora lihat di sini, artinya kamu memang banyak memberikan mereka apa ya? Kalau Sora di sini banyak dari kalian itu yang memberikan memang support ya. Kan? Banyak memberikan kebijaksanaan, banyak memberikan dia dua sisi pemikiran. Membuat dia tuh jadi kayak lebih dewasa gitu ya. Sosok kamu yang elegan, sosok kamu yang anggun gitu ya. Pasif. Bukan pasif sih, tapi lebih kepada berhati-hati, lebih banyak kayak kalau mau ada apa-apa tuh dipikirkan dulu terlebih dahulu sebelum bertindak gitu ya. Jadi lebih kepada sosok yang menjadi guidance buat dia. Itu membuat dia merasa kayak beruntung loh aku bisa kenal kamu atau memiliki kamu di dalam hidup aku. Kamu membuat aku seperti kayak aku adalah orang yang paling spesial di dunia ini. Jadi kayak dia ngerasa spesial gitu loh. Karena dia merasa kamu memperlakukan dia dengan istimewa. Di sini juga ada energi dari
Aku pingin bisa ngajak kamu pergi ke tempat-tempat yang paling indah dan eksotik di dunia ini dan ingin bisa manjain kamu. Jadi dia memang sudah energi dari orang yang jatuh cinta dan mabuk kepayang ya. Jadi mungkin karena kalian mungkin punya rencana untuk travel bareng atau memang suka pergi-pergian bareng-bareng ya. Aku secara konsan berpikir untuk proposing kamu atau melamar kamu. Nah, siap-siap ya. Orang ini mungkin saja kepingin untuk bisa melamar kamu. Ya, energi kamu itu membuat dia tuh kepingin kayak yuk kita lanjutin hubungan ini ke lebih serius. Kamu memberikan aku inspirasi untuk melakukan segala sesuatu jadi lebih baik setiap hari dan lebih penuh dengan ketulusan, cinta kasih gitu ya. Ini kalau yang Sora lihat dia merasa bahwa energi positif kamu itu memang benar-benar aura glowing itu memang benar-benar mempengaruhi dia ya. Aku tidak akan pernah berhenti mencintai kamu. I will never stop loving you. Ketika aku pertama kali ketemu kamu pun, aku sudah merasakan ada tarikan dari magnet yang besar ke arah kamu. Jadi memang aura kamu tuh langsung kayak ngebuat dia itu ngerasa pingin dekat kamu. Artinya orang ini memang orang-orang yang dari pertama kenalan langsung kayak ketahuan gitu loh. Kalau dia suka sama kamu langsung set untuk PDKT sama kamu gitu. Aku tidak pernah merasa seperti ini ya dengan siapapun selain sama kamu sebelumnya. Sepanjang aku hidup aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini. Cuma perasaan ini ada sama kamu. Ya. Aku berharap ya kamu akan dapat bisa merasakan betapa perasaan cintaku tuh sangat besar untuk kamu. Ya. Orang ini punya perasaan yang sangat kuat sama kamu. Meskipun kelihatannya mungkin tidak dia tunjukkan secara nyata atau gimana, kadang-kadang kelihatan kayak diem, padahal bukan seperti itu. Tapi kalau Sora lihat di sini lebih kepada ada magnet besar yang dia juga masih berproses untuk kayak semakin untuk menunjukkan masa depan sama kamu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Padahal sebelumnya bisa saja orang ini banyak stagnan ya dalam hidupnya, banyak kayak hidupnya itu dia ngerasa hidupnya itu nggak berjalan dengan baik dan positif, ya. Nah, di sini juga ada pergerakan besar. Jadi memang kalau yang Sora lihat, orang ini akan melakukan tindakan yang ada aksi nyata yang lebih besar ke depannya untuk hubungan kalian. Karena tadi sudah ada kata-kata proposal. Artinya akan ada langkah besar dalam hubungan kalian untuk sesuatu yang lebih berkomitmen atau sesuatu yang lebih berdasarkan sama aksi ya. Oke. Untuk astrologinya, mungkin untuk yang ini kita mau coba pakai Shio ya. Karena udah lama nih nggak pakai Shio ya. Yang terhanyut dengan aura kamu. Oke. Ada macan. Ini kok di sini kelihatan gak sih? Ada macan, ada naga. Ada macan, ada naga. Ada kelinci. Nah, tadi baru dia ngomongin kelinci air, keluar deh tuh kelincinya. Ya. Ada anjing, ada tikus. Dua lagi. Ada ular dan ada babi. Nah, 7 Shio ini auranya glowing dan membuat dia sangat tertarik. Oke, alfabetnya. Y, Z, G, X, B, A, W, O, M, Q, N, N, S, D, M, T. Nah, kalau kamu masih bingung boleh kok di pause dan di zoom silakan ya alfabetnya. Ini bisa nama kota, bisa nama negara, bisa nama inisial dia, bisa inisial kota, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya mengandung alfabet. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora, @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan jangan lupa untuk yang mau bantu donasi pembelian alat-alat pembacaan, silahkan linknya di kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Sora tunggu. Terima kasih, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.